satu ciri ketika disuruh engkau malas-malas melakukannya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika disuruh sholat malas, plakat. Berarti cintamu masih dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Perlu diketahui bahwa kitab Al-Fathur Rabbani ini memang ya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akan tetapi ini sebetulnya majelis taklim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani direkam oleh santri-santrinya. Waktu itu belum ada komputer, belum ada alat rekam, jadi tulis steno ya, sesuai pengajian mereka kumpul kembali, dipadukan, dikumpulkan, disusun sehingga bahasanya bahasa murid-muridnya. Sebab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu bahasanya indah sekali. Dia ahli bahasa, tafsirnya juga luar biasa tafsirnya, tafsir Al-Jailani itu. Nah, jadi sehingga bahasanya banyak didominasi oleh logat Maroko. Jadi mungkin kalau yang belum pernah ke sana mungkin belum nggak paham, ya, gitu. Banyak bahasa-bahasa lokal yang masuk di sini. Nggak ada masalah. Sampai halaman berapa tadi? Allahumma ahyina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyina bika. Wahai Tuhanku, hidupkanlah kami yang nanti hidupnya kami ini untuk mengabdi kepadamu. Allahumma ahyina bika. Hidupkanlah kami yang nantinya hidup kami untuk mengabdi kepadamu. Wa amitna an ghairika. Dan matikanlah kami, bunuh saja kami ini ketika hidup kami ya digunakan untuk selain engkau. Kalau bukan untukmu, lebih baik aku mati saja. Silakan kau hidupkan, asalkan hidupku untukmu, bukan untuk selain kamu. Ini kalimatnya pendek tapi harusnya terjemahnya panjangnya bukan main. Jadi artinya bahwa hidup ini hanya untuk Allah, bukan untuk selainnya. Ya, hidupkan kami untukmu, matikan kami untuk selain kamu. Itu. Ya syekhan fisinni, wahai orang yang umurnya udah tua. Umurnya udah tua. Sobiyan fit tabai, tapi wataknya masih anak-anak. Orang kolot. Umurnya yang apa namanya? Umurnya tua, tapi wataknya kamu masih anak-anak. Ilamata ta'du as-sabwata tabaka khalfa syakasati dunya. Sampai kapan engkau masih mengejar-ngejar usia mudamu? Masih sampai kapan engkau masih bersukaria menghabiskan usia mudamu? Ya, sobat itu masa pubertas juga boleh. Ya. Khalfa syakasati dunya, dibalik kegaduhan dunia ini. Sampai kapan kau terus mengejar-ngejar kegaduhan dunia ini? Sampai kapan kamu mendapatkan kedamaian? Qad ja'alatha laka hammaka, yang semuanya itu
dunia ini semuanya telah membuat kamu semakin susah. Yang semuanya ini hanya menyebabkan kamu menjadi susah. Ya. Amata alamu anna hammaka ma ahammaka. Apakah engkau tidak tahu bahwa sesuatu yang sangat menyusahkan kamu itu sebetulnya sesuatu yang tidak kamu butuhkan, yang membuat kamu susah bekerja keras mencari sesuatu, padahal sesuatu itu bukannya kamu butuhkan. Kita menjelaskan dulu, ini di dunia ini banyak sekali orang yang bekerja siang malam, banting tulang, peras keringat, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mencari uang sebanyak-banyaknya, ingin membeli sesuatu yang sebanyak-banyaknya, padahal dia tidak bahkan mungkin cukup waktu untuk menikmati apa yang mereka beli itu. Beli mobil 10, yang diduduki joknya berapa? Ya, memaksakan diri bikin taman yang indah, biayanya miliaran, 1,5 hektar tamannya itu, dengan segala macam bunga dunia, biayanya miliaran. Nikmatinya kapan? Dia berangkat pagi pulang sore aja. Iya. Mebel Louis harganya 500 juta, ditutupin pakai kain supaya jangan berdebu. Untuk apa? Untuk menghormati tamu. Kamunya duduk enggak? Apalagi punya rumah sampai 4 biji, yang nungguin siapa? Waktu habis mencari uang untuk membeli sesuatu yang pada akhirnya dia tidak pernah menikmatinya kok. Goblok tapi pintar. Dungu. Itulah kira-kira bukan hal yang kamu pentingkan. Wa annaka abdu man zimamuka biyadih. Statusmu adalah sebagai hamba. Hambanya siapa? Hambanya orang yang memegang kendali kamu. Yang mengendalikan dirimu itulah majikanmu. Dan engkau adalah hambanya orang yang mengendalikan dirimu. Ya. Zimamuka biyadih. Ingkana zimamuka biyadid dunya fa anta abdun laha. Kalau yang mengendalikan dirimu itu adalah dunia, yang menggerakkan kamu itu dunia, mendorong kamu berbuat hanya kepentingan dunia, kamu usaha untuk mencari dunia, maka kamu adalah hamba dunia. Wa ingkana fa anta abdun laha. Wa in kana zimamuka biyadil ukhra, tetapi ketika yang mengendalikan kamu adalah kepentingan akhirat kamu, pengen masuk surga, pengen dapat bidadari, bisa mandi di sungai susu, sebagainya, ya, sehingga kamu sholat setiap hari itu bukannya 5 waktu, 17 waktu dengan qobliyah ba'diyahnya dan sunah-sunahnya semuanya. Ditambah lagi dengan sholat-sholat yang tambahannya, sholat hajat, sholat segala macam. Fa anta abdun laha, maka kamu adalah hamba akhirat. Hamba dunia, hamba akhirat. Wa in kana zimamuka biyadil haqqi azza wa jalla, tetapi ketika yang mengendalikan dirimu adalah Tuhanmu, yang mengendalikan dirimu adalah Tuhanmu, fa anta abdun lahu, maka kamu adalah hamba Tuhanmu. Itu.
Jadi artinya bahwa orang yang kepengen akhirat semuanya untuk pahala, ngumpulin sodako, buat sampai korban saja, buat apa? Buat mempersiapkan buat cadangan kendaraan di sorga. Dan ini para mubaliknya juga menjanjikan kan, korban kambing yang bagus ya, yang kokoh, so itu buat kendaraan kamu di sorga. Waduh, di sana. Sedangkan sudah 5 kali korban, berarti sudah punya 5 kendaraan di sorga. Ya tapi saya kan mikir, apa enaknya sih naik kambing? Misalnya juga naik BMW. Yang cerdas kan. Enaknya di mana naik kambing? Ya kan? Ya, iyalah. Nah, sekalipun akhirat ya berarti ya abdul akhir. Sedunia, ya abdul dunia. Kalau yang mengendalikan kamu itu manusia, makhluk juga, ya abdul khalqi. Bukan abdul khaliq, abdul khalqi, hambanya makhluk kamu tuh. Kalau yang mengendalikan kamu itu syahwat hanya karena birahi, karena nafsu seksual, tiap hari cari cewek melulu, berarti kamu hamba cewek. Jadi yang mengendalikan kamu, yang apa namanya, pemegang kendali, itulah majikanmu. Itu ada persoalannya. Fa'anta abdun wa in kana zimamuka biyadil haqqi azza wa jalla fa'anta abdun lahu. Wa in kana zimamuka biyadi nafsika, akan tetapi ketika kendalimu dipegang oleh nafsumu, yang mengendalikan kamu adalah nafsumu, fa anta abdu nafsika, maka kamu adalah hamba dari nafsumu sendiri. Wa in kana zimamuka biyadi hawaka, kalau kendalimu itu dipegang oleh hawa nafsumu, maka fa anta abdu hawaka, maka engkau adalah hamba hawa nafsumu. Ya, wa in kana zimamuka biadil khalqi fa anta abdul khalqi. Apabila dirimu dikendalikan oleh makhluk, maka engkau adalah hambanya makhluk. Fandur ila man tusallimu zimamaka al-aktsar wal aghlab. Maka lihatlah, cobalah engkau renungi dirimu sendiri, kepada siapa lesmu, apa les kendali ya, kepada siapa kendalimu kau serahkan, kepada dunia, kepada akhirat, kepada atasan, bawahan, pimpinan, pekerjaan, ya, hawa nafsu, itu al-aktsar wal aghlab. Mana yang paling dominan? Al-aktsar wal aghlab. Selama ini kamu berbuat dari bangun tidur sampai tidur lagi non stop, terus bekerja, muter-muter, beli ini, bangun ini, pergi sini, datang sini. Untuk apa itu semuanya? Siapa yang mendorong engkau berbuat? Cari duit. Ya kalau begitu kamu hamba duit. Kalau yang kamu lakukan pengen hafal Quran, pengen usaha, pengen jadi kiai supaya istrinya cantik, ya berarti engkau hamba istri. Kalau usahamu semuanya itu pontang-panting, mencari teman sebanyak-banyaknya, ikut kampanye, pasang baliho, pengen apa? Bupati, ya kamu hamba bupati, hamba pangkat namanya. Itu saja persoalannya. Ya silakan Anda jujur saja dengan Tuhanmu, ya Allah, selama ini aku ternyata masih menghamba kepada jabatanku. Jujur aja, dan gak usah ngitung pahala lah. Dari mana Allah kasih pahala? Pahala kan bayaran. Nah kalau kerjanya bukan untuk Allah, bagaimana pas minta bayaran sama Allah? Orang bekerja ngaspal jalan bebas, lalu datang minta bayaran sama saya. Kira wong kene kapi asem temen. Kamu kerjanya di mana? Di situ. Apa yang kerjakan? Ngaspal. Yang nyuruh siapa? PO. Ya kan sama saya. Selagi apa yang kau kerjakan
bukan untuk Allah. Jangan pernah minta pahala sama Allah. Dasarnya apa? Iya. Jadi artinya bahwa sekalipun masih ada keinginan imbalan dan pahala dari Tuhan, itu masih sudah masuk dalam wilayah keikhlasan. Para nabi juga sama, masih mengharapkan imbalan dari Tuhan juga, dan itu sudah masuk dalam wilayah. Jadi ikhlas itu bukan berarti sudah tidak mengharapkan imbalan. Sekalipun mengharapkan imbalan sudah masuk dalam wilayah ikhlas ketika imbalannya dari Tuhan. Wa ma as'alukum alim min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Para rasul mengatakan, aku tidak minta upah sama kamu kok. Aku nulung aja. Kamu susah saya bantu. Saya nggak minta harap apa kok. Nanti yang bayar Allah. Dari para nabi pun berharap kepada Allah imbalan sah-sah saja. Sekalipun saya merasa tidak nyaman ya kalau saya berbuat sesuatu lalu mengharapkan imbalan. Apapun pekerjaan yang kulakukan kemudian masih berharap imbalan, pasti itu bukan hubungan percintaan, hubungan transaksi, bukan percintaan. Seorang kekasih dia akan pernah minta imbalan. Iya kan? Seorang perempuan datang, terus saya suruh bikin kopi, saya suruh masak. Kekasih saya setelah selesai dia minta kepada saya, minta upah, bikin kopinya 50.000, sayurnya 50.000, megang paha sayanya 100.000, mencium sayanya. Kekasih bukan itu, lonte itu. Jadi jangan melonte dengan Tuhan. Ya, udah semuanya. Ya. Jadi artinya sudah tidak terpikir lagi mendapat imbalan apapun. Yang penting Allah senang. Asal diterima sudah untung lah. Ya. Lalu dasarnya minta imbalan. Selama ini Allah berikan segala-galanya, pernah bayar belum? Mata udah bayar, kuping, hidung, mulut, hidup, jabatan, anak, istri, sawah, rumah, nggak kehitungan. Udah lunas belum? Masih pantas minta imbalan. Itu yang jadi persoalan. Oke. Sekarang ibumu menyuruh kamu nganterin surat ke Pak Kiai Amani Lutfi, surat, terus minta upah. Pulang pergi biayanya 100.000 bayar upah. Kepada seorang ibu, anak pantas nggak minta upah kepada seorang ibu ketika disuruh? Pantas nggak? Tidak pantas. Nggak pantas. Sebabnya apa? Pantas nggak? Disuruh ibu minta bayaran. Berani berapa, Bu? Apa sebabnya? Karena terlalu banyak kebaikan ibu. Dari mulai yang nyusuin, ngebedongin, nyebokin segala macam. Iya kan? Padahal sesungguhnya ibumu tidak bermaksud untuk membuat kamu kok. Tetapi yang buat kamu adalah Allah. Ibumu hanya numpang lewat aja kok. Dulu juga nggak niat bikin kamu nggak apa kok. Niat senang-senang sendiri aja tuh. Dengan kebaikan segitu saja tidak layak engkau minta upah, apalagi kepada Tuhan. Itu persoalannya. Jadi selama ini ya hubungan antara hamba dengan antara Khalik dengan makhluk itu hubungan transaksi, ya reciprocal, ada imbal baliknya. Akan tetapi itu saya tidak seluruhnya menyalahkan semuanya ini
tidak menyalahkan semuanya ketika orang mengharapkan imbalan dari Allah. Al-Quran mengatakan wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Para nabi mengatakannya ketika membimbing umatnya, dia mengatakan aku tidak minta imbalan apapun, udah ikhlas semuanya. Aku yang bayar Allah kok. Itu ikhlas sudah. Tetapi saya kan malu kalau minta imbalan. Ini jangan lo mengatakan aku sombong ingin lebih dari Nabi, yang enggak juga. Itu masalah Nabi sudah kepangkatan yang Allah berikan kepada siapa saja. Ya, demikian. Jadi yang menyebabkan kita tidak pernah berharap minta imbalan apa sesungguhnya? Cinta kok. Seorang pencinta itu tidak pernah imbalan. Iya. Malah disuruh juga senang kok. Sok perempuan yang jadi kekasihku, saya suruh bikin teh, seneng nggak? Neng, sok damelkeun teh reng, mangka. Seneng. Iya, ya kita juga kalau memang yang seorang kekasih Tuhan, ya ketika disuruh ya kamu seneng dong. Makanya satu ciri ketika disuruh engkau malas melakukannya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika disuruh sholat malas, kelakat. Berarti cintamu masih dipertanyakan. Itulah kira-kira. Oke, segitu aja dulu deh.